profesi saya di sini sebagai seorang guru, di samping pula ada usaha dagang. Selain itu profesi saya ada dua, pertama guru, yang kedua adalah usaha dagang. Apa ada kesulitan dengan menjadi guru? Kalau untuk kesulitan yang selama ini saya jalani, ya alhamdulillah tidak ada kesulitan, karena di sini saya bisa mengatur waktu kapan saya jadi guru, kapan saya jadi seorang pedagang. Karena di sini juga saya mengikuti ya jejak Rasul lah. Rasul juga kan selain berdakwah, beliau juga seorang pengusaha atau seorang pedagang. Untuk mengatur dua profesi saya tersebut, di sini saya pertama saya melihat dari jadwal saya mengajar. Yang kedua saya melihat dari waktu kosongnya saya itu kapan. Jadi ketika saya ada jadwal mengajar, di situ berarti saya fokus menjadi seorang guru. Tetapi ketika ada waktu yang kosong, maka waktu kosong ini saya gunakan untuk berdagang. Jadi kalau buat saya sendiri, saya tidak pernah menyanyiakan waktu kosong. Bagaimana caranya waktu kosong ini bisa menjadi uang? Kalau buat saya sendiri gitu, prinsip saya seperti itu. Pak Ustadz Marwaji itu sosok yang menurut saya pribadi sosok yang baik, ramah. Terus beliau juga salah satu ustadz di sini ya, karena kita naungannya pondok pesantren. Nah, keseharian beliau sering berjualan di sini, biasa untuk memfasilitasi anak-anak pondok. Ya, jualannya berbagai varian, biasa jualan es, kemudian mie, dan pokoknya makanan-makanan ringan lah. Selain itu beliau juga sebagai guru di sini. Jadi dia punya berbagai job ya. Nah, selain jadi guru di sini sebagai guru Fathul Qorib, nah beliau juga sebagai ustadz. Jadi setelah pulang ngajar di sini, beliau langsung mengajar kembali anak-anak pondok di segi islaminya. Menurut saya dia orangnya humble ya. Jadi enggak terlalu ada batasan antara siswa sama murid, sama juga sama gurunya gitu. Dia orang yang welcome, enggak terlalu memandang jabatan gitu ya. Setelah saya, dia terhadap sesama tuh orangnya sosialisasi banget gitu. Jadi senang, anak-anak juga enggak terlalu killer gitu ya. Terkadang anak-anak merasanya Bu, Bapak ini enggak. Kalau untuk Pak Marwaji dia orangnya welcome aja, senang-senang aja kalau diajar sama beliau gitu. Pesannya buat anak-anak tetap menghargai gurunya ya. Seperti apa latar belakangnya, jangan pernah kita memandang latar belakang seseorang ya. Jadi harus tetap menghormati, karena di bagaimanapun beliau adalah tetap sosok seorang guru yang harus kita gugu dan tiru kebaikannya. Bagaimana kegiatan Pak Marwaji di kantin? Dia kan kayak dagang gitu kan? Kegiatannya ya biasa sih ya, kalau misalkan habis jam pelajaran yang ngajar langsung gitu kan ya. Kalau udah nggak ada jam pelajaran lagi dia hadir. Jadi pas istirahat kita juga pas istirahat dia ada di kantin gitu. Jadi kalau misalkan udah habis jam pelajarannya baru dia. Kan Pak Marwaji dua profesi nih, jadi buat kamu bermotivasi nggak sih dari dia? Iya, termotivasi. Iya sih, termotivasi. Soalnya dia bisa membagi waktunya gitu ya. Jadi dari dia mengajar plus dia juga dagang gitu. Untuk waktunya kurang tahu bagaimana cara dia gitu. Tapi dari ngeliatnya kayak gitu tuh kerja keras lah ya ibaratnya. Soalnya pas ngajar gitu dia tetap masuk, tetap ngajar, ngurangin materi. Setelah jam istirahat dia juga dagang, jualan seperti biasa.
secara keseluruhan siswa-siswi maupun santri yang ada di sini, ya saya pribadi bisa menilai ya semua siswa, semua santri yang ada dimanapun tetap sama kalau menurut saya pribadi. Ya cuman yang saya lihat dari siswa khususnya di SMK gitu ya, di SMK Bismillah ini, saya bisa menilai bahwa di Bismillah ini siswa-siswanya ini ya alhamdulillah baik-baik. Dalam kategori kalau kita berbicara tentang SMK kan biasanya itu bandel-bandel anaknya gitu kan. Tapi setelah saya berada di Bismillah dan saya pun ngajar di Bismillah ya selama 5 tahun ini, ya saya belum pernah menemukan ada siswa yang bandel, yang pemikiran orang itu ya di luar sana kalau anak SMK itu pasti bandel-bandel gitu. Tapi di Bismillah ini alhamdulillah tidak ada yang seperti orang lain pikirkan gitu. Jadi alhamdulillah ya baik-baik semuanya di sini, khususnya siswa-siswa yang ada di Bismillah. Karena apa? Karena ya alhamdulillahnya SMK Bismillah ini di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren. Jadi siswa-siswinya ini bisa mengikuti alur yang ada di SMK Bismillah sesuai dengan di bawah Yayasan Pondok Pesantren. Kalau untuk pesan saya ya satu, yang pertama itu adalah ikutin aja apa yang sudah menjadi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kesuksesan itu kan bisa kalian raih apabila kalian bisa mengikuti ya semua peraturan yang ada di sekolah ya maupun di lembaga yayasan. Kalau emang kita ingin berhasil, kita ingin sukses ya, yang pertama memang itu harus rajin, yang pertama. Yang kedua memang harus ulet, disiplin, itu bisa menjadi kesuksesan bisa kita raih. Tapi di samping itu juga selain kalian harus mengikuti semua yang ada, peraturan yang ada di Bismillah, yang kedua adalah harus hormat ataupun menghargai seorang guru ya. Karena hitungannya walaupun kita jauh dimanapun, yang namanya kita sebagai siswa itu harus ingat dengan seorang guru. Silaturahmi setelah keluar kalian dari Bismillah, silaturahmi ke beberapa guru itu harus kalian lakukan. Ya nggak harus seminggu sekali, sebulan sekali ya. Intinya ada silaturahmi yang tidak pernah terputus. Kenapa? Karena itu merupakan tanda terima kasih kita, tanda kita menghargai dan menghormati guru-guru kita gitu. Itu untuk pesan saya buat siswa-siswa yang ada.